Raffi Puji Berkah adalah seorang pria yang gemar melakukan perjalanan atau yang biasa disebut backpacker baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sekaligus pendiri rumah singgah Omah Jangan Diam Terus. Pria kelahiran Karawang 1997 yang kini baru saja genap berusia 25 tahun, mengawali perjalanan backpackernya untuk pertama kali adalah ke kota Bandung. Pada saat itu usianya baru menginjak 18 tahun. Semenjak saat itu adalah awal mula dari petualangan panjangnya. Ransel yang tergantung di dinding telah diturunkan. Dirinya mulai merencanakan perjalanan untuk keluar dari zona nyaman. Sebelum pada akhirnya berhasil mengelilingi negara ASEAN, termasuk negaranya sendiri yaitu Indonesia. Halo semuanya, nama gue Raffi. Nama panjang Raffi Puji Berkah. Biasa dipanggil Raffi, kadang juga Raffi. Kegiatan sehari-hari. Untuk saat ini kegiatan sehari-hari di Omah Jangan Diam Terus. Kadang juga jalan sih, backpacking gitu. Jalan ke Bajo, akhirnya tiba-tiba ada di Laos, di Thailand, tiba-tiba lagi di India gitu. Perjalanan solo perdananya jatuh pada negara India 3 tahun lalu. Untuk mewujudkan perjalanan tersebut, dirinya mencoba peruntungan dengan menjadi driver ojek online dan bekerja di beberapa kedai kopi milik teman demi mengumpulkan pundi-pundi uang. Hal tersebut dilakukan demi meyakinkan kepada orang tua bahwa anak lelaki satu-satunya dari 3 bersaudara ini bisa berjalan dengan bebas di tengah keterasingan miliaran manusia. Walau hanya berbekal uang 400.000, baginya nominal bukanlah penghambat. Sebenarnya kan gue berdua, ada namanya Bowo juga. Cuman kadang-kadang Bowo lagi ada kegiatan lain, jadi gue memilih untuk terus berjalan. Gue memilih untuk solo backpacking. Oh enggak, untuk perjalanan solo ya. Untuk perjalanan solo itu pertama kali gue ke India. Iya, selebihnya gue berdua sama partner gue, Bowo. Waktu itu gue daftar lah di salah satu ojek online lah untuk dapetin duit. Ternyata masih kurang, dan itu hanya cukup untuk gue bikin paspor. Jadi setelah bikin paspor, duit gue habis. Akhirnya gue kerja lagi. Kebetulan salah satu teman gue juga baru kenal, dia baru buka warkop, dan gue percaya ya udah lu jaga di warkop aja deh. Kayak kita pembagian persenan gitu. Nah itu gue langsung langsung deal. Nah disitulah kumpul budget sekitar yang nggak nyampe sejutaan lah, dan gue dapet promo tiket ke India itu nggak nyampe sejuta, 500 ribuan lah. Langsung gue beli. Persiapan pertama ya dari budget, kedua mental ya, karena nggak tahu kan tuh di negara orang mau ngapain. Bis mental mungkin niat lo ya paling utama mental niat ya, paling titik paling akhir adalah kenekatan lo kali ya, kenekatan gue bisa nih ya. Sama aja sih, mental dan nekat lu harus beriringan gitu. Harus jangan sampai nekat lu yang tinggi ternyata mental lu pas di jalan down. Nah itu jangan. Di setiap perjalanan, Raffi tidak hanya berjalan kaki. Dirinya seringkali menggunakan sepeda yang selalu dibawa berkeliling, menyeberangi pulau bahkan negara melalui perjalanan darat. Pada saat di India, dirinya membuat proyek kemanusiaan bertajuk Food Not Booms, yaitu sebuah proyek yang dibuat guna memberikan makanan gratis pada siapa saja, mulai dari warga sekitar, anak jalanan, anak yatim piatu, bahkan tunawisma. Sebagai bentuk dari rasa solidaritas, bukanlah sebuah belas kasihan, karena menurutnya makanan adalah hak semua orang, dan kebahagiaan bisa dirasakan ketika kita saling berbagi. Proyek ini pun meledak, membuat teman-temannya di Indonesia tertarik dan ikut berpartisipasi. Kemarin gue sebentar sih, ya cuman 3-4 bulan lah. Jadi di sana lebih banyak gue jalan kaki, bikin project Food Not Booms. Itu apa? Food Not Booms itu semacam gue charity gitu sih. Kayak dari sosial media nih gue jual, misalnya gue jual buku gue dan papersin apa gitu. Nah itu hasilnya untuk gue belanja di pasar, bahan-bahan itu gue bawa ke salah satu kampung. Gue mengenalkan diri lah untuk kita masak bareng sama warga lokal, ibu-ibu lokal. Akhirnya kita masak
dan makanan itu kita bagi-bagiin sama anak-anak jalanan, pengemis, ya gitu-gitulah, sama warga-warga kampung juga. Masakan ini dia namanya biryani. Terus pas gue share di sosial media, ya lagi-lagi sosial media kekuatannya sangat penting kalau kita bisa bijak menggunakannya gitu ya. Jadi gue dapat direct message kayak semacam welcome lah. Dia orang India, kayak welcome nih dengan project gue. Gue juga nggak tahu dia dapat info dari mana. Mungkin ada teman gue atau di followers gue ada orang Indonesia dan punya saudara di India, saling lempar kabar. Akhirnya yaudah gue diajak gue dikabarin lah suruh ke kota dia buat bikin project yang gue pengen gitu. Jadi gue berangkat ke kota dia untuk bikin project itu, namanya Footnote Booms. Iya, gue tas 2, satu yang belakang gede, yang tas daypack di depan gitu. Tas jaket tebal. Awalnya mau nggak mau kita harus ada plan dulu ya, rencana yang kayak gue di India tuh tahu kota-kotanya, kota-kota besar, gue tahu alamat KBRI, gue tahu hal-hal yang India tuh ada ini, itu gue sekilas aja gue cari di internet. Lebih kepada cara ya walaupun gue misalkan gue melabelkan diri gue pejalan, gue backpacker atau apapun itu, tetap turis. Yang paling utama gue tetap turis. Pada umumnya teman-teman yang berlibur seminggu, 3 hari atau sehari pun, itu gue tetap dibilang gue turis. Jadi disebut backpacker gue sebagai label dan cara gue ngelakuin perjalanan aja. Berawal memiliki hobi backpacker sampai pada akhirnya membangun rumah singgah untuk para pejalan asal manapun. Lalu apa yang membuat Raffi tergugah untuk melakukan hal tersebut? Gue bisa bilang 90% kali ya, 95 lah, 90-95% itu gue orang-orang baik gitu. Ya ini bukan karena lu so apa gitu, cuman untuk ngebalas utang budi kebaikan mereka, gue bikin satu ruang singgah gitu, yang pada awalnya itu gue sebenarnya sebatas studio buat gue nulis buku gitu. Dari kebaikan mereka yang akhirnya gue coba hadirin gitu di sini di Omah Jangan Diam Terus. Awalnya di situ, dan sampai hari ini gue nggak kepikiran untuk udah berjalan sejauh ini. Maksudnya jadi seperti ini gitu. Berarti awalnya itu tahun berapa? Membuka Omah? 2018. Berarti awalnya baru rumah singgah aja? 2018 itu rumah singgah. Jadi kayak gue pulang dari Asia Tenggara nih, teman-teman dari Instagram banyak banget nih datang sini, kita ngumpul ngobrol-ngobrol, nanya perjalanan, terus cara bikin pizza, terus gimana sih dengan uang minim bisa jalan, ya sharing-sharing aja. Dan waktu itu kita masih di ruang tamu, karena yang ruang saat ini kita dudukin ini gudang dulunya, tikus-tikus lewat gitu. Dari situ terus berkembang sampai akhirnya gue berangkat ke India 2019 sampai ke 2020 menjelang pandemik ya, sebulan menjelang pandemik ya. Nah itu gue langsung ngubah, gue pengen renov nih hidup. Berarti Omah ini udah ada sebelum lo melakukan perjalanan? Udah ada. Sama ini gue sama si partner gue sama si Bowo. Cuman berdua. Cuman lebih kepada gue desain arsitektur, studio kecil-kecilan, dan nulis buku yang Asia Tenggara dan Bajo. Untuk namanya rumah singgah kan sebenarnya nggak ada boleh label-label. Lu harus pejalan, lu harus yang suka puisi, lu harus yang atlet, lu harus guru atau apa. Semua bisa aja. Syaratnya mungkin lebih kepada ini sih yang lebih ngebedain gua mungkin dengan ruang-ruang singgah yang lain ya. Bukan yang batasin, cuman ya gue nyoba untuk berkomunikasi kayak mau berapa lama nih, misalnya gitu 2 minggu atau sebulan atau lebih. Kalau memang misalnya lebih sebulan, gue mikir caranya gimana buat kita bikin kegiatan bareng. Atau lu sukanya hobi ngelukis, kita mungkin bisa ngelukis sama anak sekitar. Berarti Omah saat ini selain rumah singgah apa? Suatu brand kah? Omah, iya. Pada akhirnya orang lihat ini adalah brand dari Jangan Diam Terus gitu ya. Cuman Omah saat ini selain rumah singgah kreatif, ada F&B-nya, food and beverage-nya,
ada kopi-kopian, terus ada dapur juga dipegang sama Merambu Cerita dari Chef John dan Rifki. Terus ada merchandise, kita juga pengen ngangkat merchandise lagi, Cenderamata. Terus ada studio desainnya juga. Rencana akhirnya kita mau bikin media baru nih yang ngangkat, makan lokasinya di Depok ya, jadi kita mau ngangkat suatu hal tentang Depok, ada apa aja sih nih di Depok. Pada akhirnya ya dari ruang singgah kita berkembang jadi ruang kreatif, terus ketemu teman-teman baru untuk dijadiin tempat ini tempat buat berkembang bareng gitu. Tumbuh bersama. Tumbuh bersama.